ya di dalam Tuhan. Dan saat ini kita mau ibadah Paskah Persekutuan Doa Gunadarma. Yeay! Jadi kita mau sama-sama menyembah Tuhan, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Dan sekarang mari kita siapkan hati kita untuk kita datang sama Tuhan. Sama-sama kita siapkan hati kita, berikan sikap yang terbaik bagi Tuhan saat ini. Karena Tuhan telah memberikan yang terbaik untuk hidup kita, yaitu salibnya. Sehingga kita bisa saat ini menyembah Tuhan, memuliakan namanya, dan ada di hidup kita saat ini. Karena
di hidupku. Mujizatmu terjadi, Tuhan. Semua karena salibmu, salibmu memulihkan kami, membawa kami dalam kemenangan. Haleluya, Yesus, kuasa darah-Mu memulihkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Semua karena salib-Mu, karena besarnya kasih-Mu akan setiap kami Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk salib Tuhan yang telah memampukan kami sampai saat ini, yang membuat kami kuat sampai saat ini. Bahkan darah-Mu Tuhan Yesus yang telah tercurah Bapa, itu sangat mahal Tuhan Yesus untuk setiap hidup kami Bapa. Itu sangat mahal Tuhan Yesus untuk kehidupan kami Tuhan. Ubahkan setiap hati kami Tuhan Yesus. Ubahkan setiap hati kami Tuhan Yesus, untuk kami menyadari Bapa yang baik, betapa berharganya Engkau Tuhan Yesus dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Ini hati kami Tuhan Yesus. Bahkan sampai kedalamannya Tuhan Yesus kami mau serahkan kepada Tuhan. Kami mau memberikan hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan. Pulihkan kami saat ini kembali Tuhan Yesus. Pulihkan kami kembali Tuhan Yesus dengan darah-Mu yang kudus Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau berdoa Tuhan Yesus bagi bangsa kami Tuhan Yesus, Indonesia Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa bersama-sama Tuhan Yesus. Untuk setiap keadaan yang terjadi Tuhan Yesus saat ini Bapa. Yang kami lihat Tuhan Yesus secara mata jasmani kami Tuhan Yesus, semuanya kacau Tuhan Yesus. Semuanya Tuhan Yesus rusak Tuhan. Tapi kami mau percaya Tuhan Yesus. Mungkin dengan mata kami melihat Tuhan Yesus kerusakan-kerusakan terus terjadi Bapa. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, pembaruan dalam budi kami Tuhan Yesus, dalam diri kami Tuhan Yesus. Semuanya Tuhan Yesus Engkau ubahkan Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan, untuk melihat segala sesuatu yang terjadi Tuhan Yesus. Dengan mata-Mu Bapa. Sehingga kami mengerti Tuhan. Bukan hujatan Tuhan Yesus yang keluar. Bukan eluhan Tuhan Yesus yang keluar dari mulut kami Tuhan. Tapi kembali lagi ucapan syukur Tuhan Yesus yang kami naikkan Tuhan Yesus. Dan kami membawa Tuhan Yesus. Setiap jajaran Tuhan Yesus, pemerintahan Tuhan Yesus, kami mau bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan mengambil alih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap Tuhan, pemerintah-pemerintah Tuhan Yesus, Engkau yang pilih Bapa. Engkau yang pilih Tuhan Yesus, memperbaiki Tuhan Yesus. Untuk membawa Tuhan Yesus bangsa Indonesia ini ke dalam jalan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, benteng pertahanan, kekuatan, perlindungan Tuhan Yesus yang daripada Tuhan. Terus Tuhan berikan Tuhan Yesus untuk pemerintahan kami Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan kami juga berdoa Tuhan Yesus. Bagi daerah-daerah Tuhan Yesus di mana kami saat ini ada. Di mana kami tinggal Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, segala Tuhan, segala sesuatunya Tuhan Yesus, kerusakan-kerusakan, bahkan Tuhan Yesus kecelakaan maut Tuhan tumbal, bahkan Tuhan Yesus kriminal, kami mau tolak Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini juga kami berdoa Tuhan, bagi kampus kami Tuhan Gunadarma Tuhan. Meskipun Tuhan Yesus saat ini kami sedang menjalani Tuhan Yesus, belajar online, tapi kami mau percaya Tuhan Yesus,
Kami mau semangat lebih lagi Tuhan Yesus, untuk kami mencari Tuhan. Untuk kami belajar Bapa yang baik. Untuk setiap Tuhan Yesus, staf-staf yang ada Tuhan Yesus. Rektor sampai ke bawah Tuhan. Kami membawa ke dalam tangan Tuhan. Kesehatan Tuhan Yesus Engkau berikan Tuhan Yesus. Bahkan biarlah Tuhan Yesus kekuatan Tuhan tercurah Tuhan Yesus atas setiap staf yang ada. Rektor sampai jajaran ke bawah Tuhan Yesus. Kami serahkan kepada Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan Yesus. Bagi keluarga kami saat ini Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang belum mengenal Tuhan. Tuhan sendiri Bapa. Yang memberikan Tuhan Yesus kebenaran itu Bapa atas setiap keluarga kami yang belum mengenal Tuhan. Untuk setiap pekerjaan Tuhan Yesus, keluarga kami lakukan, bahkan kami Tuhan Yesus. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus pekerjaan yang kami lakukan Tuhan Yesus semuanya kami kembalikan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ikat dengan tali kasih-Mu, bahkan Tuhan Yesus untuk wadah Persekutuan Doa Gunadarma. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap pengurus pelayan yang ada, pembina Tuhan, kan penasihat yang ada Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus. Engkau persatukan kami Tuhan Yesus di wadah-Mu ini Bapa untuk memuji, untuk berdoa Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Ikat kami Tuhan Yesus dengan tali kasih-Mu, bahkan kekuatan benteng Tuhan terus Tuhan berikan. Perisai-Mu terus ada Tuhan Yesus untuk setiap hati kami. Bahkan Tuhan, setiap hati anak-anak-Mu Tuhan, Engkau yang menyelidiki Tuhan Yesus. Engkau yang melihat Tuhan. Segala ruang-ruang kosong Tuhan dalam hati kami, penuhi Tuhan. Penuhi lebih lagi Tuhan Yesus dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Penuhi lebih lagi Tuhan Yesus dengan api kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Waktu ke depan Tuhan Yesus, dari awal pertengahan sampai akhir, kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Persiapkan kami Tuhan Yesus untuk memuji memuliakan Tuhan. Yang sudah siap untuk memuji memuliakan Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke teman-teman, sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap. Sekarang kita mau naikkan satu pujian. Karena darah Tuhan telah membebaskan kita dari setiap belenggu-belenggu dalam dunia ini, amin. Amin. Kita naikkan pujian ini dari awal. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kita naikkan pujian ini kembali dari awal. Sama-sama katakan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Sama-sama katakan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah
memuji Tuhan? Kita naikkan satu pujian lagi. Karena Tuhan yang telah lahir untuk menebus setiap kita. Jadi kita berikan yang terbaik, pujian yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Jangan ragu untuk menggoyangkan badannya teman-teman. Sama-sama kita naik. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Berikan tarian yang terbaik bagi Tuhan. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Yeay, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan saat ini kita mau ada info. Info yang pertama ada ibadah raya Jumat. Yeay. Ya pasti teman-teman udah tahu lah ya, ibadah raya Jumat ya pasti adanya di setiap hari Jumat. Dan info-info untuk kegiatan ibadah raya Jumat akan diposting di Instagram PD Gunadarma _official. Jadi teman-teman boleh langsung lihat infonya di Instagram Persekutuan Doa Gunadarma. Oke, biasanya diadakan di setiap hari Jumat ya pastinya jam 7 malam. Ditunggu ya infonya teman-teman. Dan info selanjutnya ada kelas pria sejati dan gadis bijak. Yeay. Nah, untuk kelas pria sejati dan gadis bijak itu pasti akan diinfoin di setiap grup, yaitu grup angkatan, di grup komsel atau di grup-grup teman yang ada deh, grup PD gitu. Nanti bakal diinfoin di situ. Jadi teman-teman jangan lupa untuk cek info-info kegiatan yang ada supaya nggak ketinggalan kegiatan Persekutuan Doa Gunadarma. Oke? Info selanjutnya ada Bible Course 2021. Yeay. Oke, untuk teman-teman yang mungkin belum tahu boleh langsung tanya sama kakak komselnya atau tanya sama kakak pengurus pelayan yang lain yang mungkin teman-teman nyaman gitu untuk menanyakan hal ini. Bible Course itu apa sih? Nah, nanti tanya
gitu. Kalau misalnya teman-teman mau ikut, langsung daftarkan diri teman-teman di link yang ada di bio Instagram PD Gunadarma _official. Langsung daftarkan teman-teman untuk mengikuti Bible Course 2021 secara gratis. Nanti kita bisa ketemu sama-sama di situ, kita bisa belajar bareng dan pastinya kenal satu dengan yang lain gitu. Oke teman-teman? Hihi. Dan untuk teman-teman yang ingin memberikan sebagian dari apa yang teman-teman punya sebagai persembahan, teman-teman bisa langsung kirimkan di nomor yang tertera yang ada di bawah ini. Kalau misalnya teman-teman mau kirim lewat OVO, ada Dana dan BCA atau lainnya bisa ada di bawah ini. Jadi kalau teman-teman tergerak untuk memberikan persembahan, seberapapun persembahan yang Tuhan gerakan itu gimana ya? Terkadang kita merasa sedikit gitu, tapi Tuhan bukan melihat seberapa yang kita kasih, tapi hati kita untuk kita memberikan. Oke, info telah selesai dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama siapkan hati kita lagi untuk kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Mungkin pujian ini baru teman-teman dengar, tapi sama-sama kita rasakan setiap pesan, setiap lirik. Biarlah itu menjadi doa kita dan ungkapan hati kita kepada Tuhan. Meski telah ternoda hati ini, meski lelah hati itu kembali berlalu seperti tiada arti, dan enggan untuk menghadapi lagi. Namun kala ku pandang diri ini terlalu berharga untuk menyerah sampai di sini. Ya Tuhan, bukalah bibirku agar ku memuji-Mu sepanjang hidupku. Ya Tuhan, bukalah mataku agar ku melihat kebesaran dan keagungan-Mu. Ajarku berharap dalam firman-Mu sampai hatiku bertahan dalam iman-Ku. Meski telah ternoda hati ini, meski lelah hati itu kembali, berlalu seperti tiada arti, dan enggan untuk menghadapi lagi. Namun
bertahan dalam imanku. Oke semua teman-teman, sebelum kita masuk dalam firman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus terima kasih buat berkat yang Tuhan berikan kami sampai hari ini Tuhan. Kami sudah melewati Paskah, beribadah Tuhan bersama dengan keluarga kami, mengingat rayakan tentang bagaimana satu pribadi yang menebus kami, untuk kami tidak mengalami segala macam perkara itu Tuhan Yesus Kristus. Mengingat rayakan itu Tuhan, menyadarkan setiap kami bahwa hidup kami sangat berharga, sehingga Engkau menempuh perjalanan paling jauh dari sorga menuju ke bumi untuk menyelamatkan setiap pribadi kami Tuhan. Berlandaskan hal tersebut Tuhan, kami mau pertahankan apa yang ada dalam setiap kehidupan kami, terkhusus keimanan kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan, kehidupan kami terpancarkan sebagaimana Yesus ada dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami telinga, bukan hanya sekedar sebagai hamba, tetapi sebagai seorang anak yang mendengar perkataan Bapanya dengan seksama dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Balik lagi bersama Gustaf, bukan di podcast, tapi dalam ibadah Paskah, PD Gunadarma. Shalom semuanya teman-teman, selamat Paskah, selamat mengingat rayakan kebangkitan Tuhan dan merefleksikan bagaimana Tuhan hidup dalam kehidupan setiap kita dan melakukannya. Oke, terima kasih buat tim TPM pada hari ini yang sangat luar biasa. Tadi teman-teman TPM itu menyanyikan lagu Bertahan Dalam Iman, yang adalah lagu single terbaru dari PD Gunadarma. Lagu ini diciptakan tepat 1 tahun lalu, bercerita tentang bagaimana seorang pemuda yang struggle dalam kehidupannya dalam dosa, sehingga dia gak bisa berucap lagi, dalam arti tidak mempunyai hasrat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan sampai di liriknya pun dia berkata, ya Tuhan bukalah bibirku. Kenapa hanya di bibir dulu? Karena untuk sampai memuji dengan hatinya, pemuda ini tidak sampai lagi merasakan kecintaannya itu. Karena titik di mana bukan dia mempertanyakan bagaimana Tuhan cinta atau enggak sama dia, tetapi pemuda ini memikirkan bahwa dia sangat takut untuk mencintai Tuhan karena takut untuk menyakiti hati Tuhan lagi, karena dia tahu dia akan melakukan dosa itu lagi. Makanya di lirik-lirik pertama, meski telah ternoda hati ini, meski lelah hati untuk kembali, itu adalah refleksi dari kelelahan dari pemuda ini, sehingga ketika dia membaca di Mazmur 51 kalau nggak salah, di situ Daud mengakui dosa-dosanya dengan pujian-pujian terhadap Allah ketika dia jatuh dalam dosa dengan Batseba. So lagu ini teman-teman sangat menjadi kesaksian hidup bagi pemuda tersebut, sehingga sangat bersyukur bisa diaransemen oleh teman-teman pemuda sama gereja saya. Teman-teman PD Gunadarma, thank you. So, kita akan masuk dalam tema Paskah pada pagi, sore, malam hari ini. Karena ini live. Oke, bertahan dalam iman. Teman-teman, bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, tapi saya minta izin terhadap pengurus untuk membreakdown ayat ini lebih jauh lagi. Ayat yang akan diberikan akan saya jadikan sebuah referensi di dalam khotbah ini sebagai penutup. Oke, yang pertama adalah Paskah adalah sebuah titik balik seharusnya untuk setiap kita anak-anak muda Tuhan, terkhusus PD Gunadarma, karena
tanpa kebangkitan Yesus, kehidupan kita adalah sia-sia. Tanpa kebangkitan Yesus, kita harus menerima bahwa kita telah ada dalam jalan yang diragukan. Tapi justru Yesus membuktikan bahwa kematiannya dia mengalahkan maut dan bangkit untuk membuktikan bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Teman-teman, mungkin apa yang teman-teman ketahui soal Paskah? Sebelum Paskah ada Jumat Agung, gitu dong, yang di sini sambil interaksi dong. Biar saya tuh tidak seperti pembicara gimana gitu. Oke, aku akan bahas dari Jumat Agung dulu. Banyak orang yang mengetahui proses penyalipan Tuhan. Seperti pada film Passion of the Christ, Son of God, terus apalagi ya film tentang Tuhan tuh. Risen. Itu banyak yang menceritakan tentang penyalipan Tuhan dan kebangkitannya. Tapi hari ini aku mau membagikan tentang bagaimana atau apa yang sesungguhnya dialami Yesus pada saat proses penyalipan tersebut. Matius 27 ayat yang 32 sampai dengan ke-44. Matius 27 ayat yang ke-32 sampai dengan ke-44. Perikop yang mengatakan bahwa Yesus disalibkan. Kita tahu semua proses penyalipan Yesus. Semua orang mengatakan bahwa hukuman terberat yang pernah ada adalah penyalipan Tuhan. Sehingga bahkan sebangsa Roma saja menempatkan hukuman salib berdasarkan pada hukuman puncak, di mana hanya penjahat-penjahat kelas kakap, hanya penjahat-penjahat yang dianggap menyerang ke pemerintahan dapat dihukum salib. Makanya kalau teman-teman baca di Passion of the Christ, itu menjadi sebuah perdebatan karena sesungguhnya orang Roma tidak melihat kesalahan bahwa Yesus ini memberontak kepada kepemerintahan Roma. Tapi karena desakan dari, kita anggap ya pada saat itu, apa yang kita sebutnya ya? Tetua-tetua adat pada saat itu mendesak. Sehingga akhirnya Yesus disalibkan karena memang sudah Allah tetapkan seperti itu untuk dia meminum cawan daripada Allah. Proses penyalipan ini tidak serta-merta begitu saja terjadi, namun dialami oleh Yesus sangat luar biasa. Lantas, apa saja yang Yesus alami dalam proses penyalipan hingga pada kebangkitan? Seperti yang teman-teman ketahui, mungkin kalau teman-teman lihat nonton Passion of the Christ, Son of God, proses penyalipan bukan cuman ya, ngeri juga, dicetok dong, dipukul tangan, kaki, habis itu sin langsung berlanjut ke Eli Eli lama sabachthani dan lanjut segalanya, habis itu Yesus diturunkan. Namun beberapa jam tersebut adalah proses penyiksaan yang sesungguhnya. Mari kita bedah poin-poin kematian Yesus pada saat itu. Meskipun kita tahu bahwa Kristus mati di kayu salib, tetapi beberapa hal perlu jelas kita ketahui bahwa penderitaan yang sesungguhnya ada 2 poin. Ketika Allah memisahkan diri kepada Yesus dan juga proses bagaimana dia harus meminum cawan itu. Teman-teman kalau lihat di YouTube tuh banyak tuh kesaksian Jim Caviezel. Dia tuh 33 tahun pada saat itu memerankannya, pemeran daripada Yesus di film Passion of the Christ. Bahkan hanya sekedar film aja di film si Jim ini, dia mengalami dislokasi bahu, pneumonia, tersambar petir, memar biru bukan karena make up, namun karena lebam, pergeseran aerobiknya, bahu, sampai dengan dia setelah selesai syuting itu dia harus operasi hati. Hanya adegan film. Catat, hanya adegan film. Lantas apa yang dialami Yesus dengan real keadaan pada saat itu? Oke, kita bahas ini bedah satu persatu. Kenapa aku tertarik untuk bahas bedah ini? Karena terkadang kita mengingat Yesus yang disalib, tapi tanpa kita sadari kita menyalibkan dia untuk yang kedua kalinya. Makanya aku harus bahas dulu nih, apa yang Yesus alami.
Matius 27 tadi adalah ayat yang menjelaskan tentang Yesus disalibkan. Orang-orang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepalanya di ayat 39. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari, diolok-olok. Kalau aku jadi Yesus, Yesus bisa nggak tuh turun dari kayu salib? Pas ditempelin sama orang lewat nih, set. Ini nih yang mau ngerubuhin bait suci. Turun lo kalau bisa." Terus ada lagi nih orang lewat bilang, "Orang lain kau selamatkan, diri sendiri nggak bisa diselamatkan. Kalau gua jadi Yesus, gua turun, gua tempeleng tuh orang kayak gitu tuh. Tak, habis itu gue salib lagi nggak apa-apa. Cuman itulah luar biasanya Tuhan kita. Dia melihat itu, bahkan dia berdoa, Tuhan, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Aku buka ini dari Taman Getsemani. Teman-teman tahu bahwa itu adalah malam terakhir dari Yesus. Teman-teman tahu ceritanya, Yesus terlebih dahulu mengalami depresi yang sangat berat. Bukan karena karena dia harus menelan atau meminum cawan itu. Tetapi depresi yang terberat bagi Yesus adalah keterpisahan dirinya dengan Allah. Bahkan sampai keringat-keringatnya berubah menjadi peluh darah. Sampai menetes. Ayat Lukas 22, ayat ke-44, nanti multimedia bisa munculkan Lukas 22 ayat yang ke-44. 44, sorry. Lukas 22 ayat yang ke-44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Sebanyakan orang melihat ini sebagai konsep daripada spiritual. Cuman kalau dalam kesehatan ada namanya hematidrosis. Hematidrosis itu adalah depresi yang sangat-sangat berat sehingga mengubah pigmen, atau mungkin teman-teman bisa cari sendiri, keringat itu menjadi peluh-peluh darah sehingga itu menetes. Kalian bayangin, kalian lewat kuburan aja mungkin ketakutannya minta ampun, ngibrit, tapi enggak, Yesus tetap sepenuhnya, bahkan di ayat Lukas 22 ayat ke-44 ini mengatakan ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Tidak sedikit pun ketika Yesus ketakutan dia meragukan daripada rencana Allah. Keterpisahan antara Allah dengan Yesus, antara Bapa dengan Yesus, itu yang membuat Yesus semakin depresi. Nah, yang pertama adalah dia setelah mengalami depresi sedalam itu. Depresi sedalam itu, bukan karena diputusin pacar. Ya beda ya, depresi diputusin pacar, ada lah orang-orang kadang. Itulah pokoknya ya. Oke, yang kedua adalah malam itu berlalu, dikhianati oleh murid-muridnya. Yudas, Petrus, bahkan semuanya lari ketika Yesus disalibkan. Hanya Yohanes yang setia sampai dengan pada melihat Yesus disalib. Petrus lari, bahkan ia menyangkal Tuhan. Keimanannya dilunturkan oleh anak kecil yang berkata bahwa bukankah engkau salah satu muridnya? Maka Petrus berkata bukan. Lalu wanita berkata, ya engkau adalah salah satu di antara murid-muridnya. Maka dibantah lagi oleh Petrus. Keimanannya dia luntur hanya karena perkataan seorang anak dan perkataan seorang wanita yang menegaskan bahwa dia adalah murid Tuhan. Anak dan wanita. Zaman ini kita sering diserang keimanan kita dari berbagai macam hal. Lantas apakah kita harus mati untuk mempertahankan iman kita? Tunggu dulu. Bukan berarti kita harus ambil dan segala macam. No. Kita harus berpikir secara jelas bahwa hidup kita merefleksikan bagaimana Yesus hidup. Kita harus menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Yang kedua, Yesus dicambuk. Bisa kasih lihat foto yang tadi sudah saya kirimkan belum? Ada? Ada. Oke, coba. Gue kerjain loh semuanya. Di sini teman-teman bisa lihat ada panik semuanya. Ada cambuk.
Jadi teman-teman, untuk teman-teman ketahui bahwa ada dua cambuk yang sering digunakan, banyak cambuk yang sering digunakan oleh orang bangsa Romawi. Namun yang sering digunakan untuk ada dua inti, yaitu untuk orang yang Romawi dan orang yang di luar Romawi. Orang yang di Romawi adalah menggunakan rotan atau kayu yang ditipis-tipiskan sehingga dia dicambuk. Namun ketika orang yang di luar Romawi dicambuk, itu seperti gambar di atas ini. Seperti gambaran di atas ini. Di sini ya. Atau nanti di fullnya ya. Luar biasa, ibadah kita tuh sangat maju sekali ya. Dinamis sekali. Bisa di sini gambarnya? Di sini? Oke, saya bikin susah orang yang edit aja. Oke, di sini ada kayu, lalu tali, dan juga, untung saya hafal gambarnya. Lalu dia ada timah bulat, dan itu berbeda-beda. Pada saat itu, Yesus digunakan timah kecil, lalu ada serpihan-serpihan timah kecil lainnya, sehingga itu dapat menggores cukup dalam dari tubuh Yesus. Tapi ada juga dari serpihan tulang belulang. Kalian bayangin, dicambuk sebegitu rupa ke dalam badan kalian, ditelanjangi sehingga tercabik. Itu menyebabkan rusaknya pembuluh darah daripada Yesus itu sendiri. Seberapa banyak cambukan yang ada, teori ini menegaskan banyak hal. Ada yang bilang 38 sesuai dengan hukumannya, tetapi juga beberapa ahli mengatakan karena pasukan Romawi itu ketika menghukum sering melebih-lebihkan, kemungkinan juga ada lebih. Namun terlepas daripada itu, cambuk ini meregam daripada tubuh Yesus. Kalian bayangin, dicambuk. Apakah sudah selesai sampai situ? Teman-teman, no, sabar dulu. Setelah dia keluar, diberikan jubah dan juga mahkota duri. Pada awalnya ketika aku baca mahkota duri ini, aku pikir duri-duri seperti Putri Malu gitu ya. Teman-teman tahu ya Putri Malu. Kalau lagi main bola tuh kita kan nggak pakai sepatu, suka nginjek kan kalau ngambil bola tuh zaman-zaman anak-anak 90-an. Putri Malu. Kalau yang kita giniin, dia kuncup gitu. Tahu ya? Nanti gambar Putri Malu ada sini nggak ya? Nggak ada ya? Kalian tahu, teman-teman tahu berapa panjang daripada duri yang tertanam di mahkota itu? Teman-teman di YouTube tahu? Teman-teman pelayan semua di sini tahu? Berapa? 5 sampai 10 cm. Masuk tepat di kepala Yesus. Bukan hanya satu duri, melainkan satu mahkota. Masuk tepat di dalam kepala Yesus. Kalian bisa bayangin itu? Yuk, kita sama-sama merefleksikan. Dia mengalami depresi yang sangat berat, bahkan sampai keringatnya pun berubah menjadi peluh darah. Lalu dia dicambuk, menggunakan cambuk yang teman-teman tadi lihat. Lalu kepalanya ditusuk dan dimahkotai oleh duri dan tertusuk duri sepanjang 5 sampai 10 cm. Kita kadang-kadang kesusupan aja. Aduh. Kesusupan apa sih biasanya kalau kita main pedang-pedangan tuh dulu masih kecil kan ya? Gak ada yang main pedang-pedangan ya? Gue dong ya? Oke. Ada ya? Dan belum selesai sampai di situ, ada yang tahu berat salibnya yang Yesus pikul berapa? 50 kilo. Terus? Kemungkinan berat salib yang Yesus pikul, tiangnya saja. Ini banyak teori, ada yang hanya tiangnya saja yang Yesus pikul, ada yang dulunya tiang ya, horizontal dan vertikal itu aja ya. Horizontal gini ya, vertikal gini kan? Ya. Ada yang salah satu pokoknya dia tidak membawa daripada horizontal dan vertikal ya. Tetapi perlu diketahui bahwa berat salib yang horizontalnya saja itu 100 sampai 130 kilogram. Kalian bayangin, dengan peluh darah, dengan mahkota duri, dengan segala macam cabikan yang ada di dalam tubuh Kristus, dia harus memikul salib sebesar itu. Make sense sih, karena Yesus kalau kita lihat dari ilmu tubuh, dia adalah seorang tukang kayu. Which is pekerjaan itu membuat badannya dia
besar. Jadi untuk 130 untuk besar seperti itu cukup kuat untuk versi, apalagi dia sudah biasa mengangkat kayu kan, kalau kita melogikakan itu. Namun tidak dengan kondisi ketika dia penuh dengan peluh darah, dicambuk dan juga dimahkotai oleh duri. Setelah mengetahui hal tersebut, apakah telah terfikirkan bahwa yang seharusnya dialami oleh Yesus adalah yang harusnya kita alami? Bagaimana kalau ada satu scene di mana ketika teman-teman boleh lihat di YouTube ada kesaksian Jim Caviezel yang tadi di awal aku kasih tahu bahwa dia mengalami pengalaman spiritual dengan Tuhan, dia berbicara dengan Tuhan bahwa Tuhan mengatakan kepada Jim, sampai di mana kamu mau merasakan apa yang aku rasakan? Yesus bilang kayak gitu sama kalian. Kalau kalian ditanya sampai di mana kamu mau merasakan apa yang aku rasakan pada saat itu, kita pilih mana? Tapi Jim membahas, ini antara engkau dan aku Tuhan dan segala macam dosa yang sudah kulakukan semasa hidupku, berikan semuanya kepadaku. Makanya ketika dia ada di titik last scene, puncaknya itu, dia melihat 250 orang, sekitar 250 orang, dan orang-orang itu histeris melihat Jim. Karena orang-orang di bawah itu melihat bahwa ada sinar yang menyinari si Jim. Padahal si Jim kesambar petir. Dia kesambar petir, bang! 5, 4, 3, 2, 1, seketika dia ngerasa dia bisa ngelihat tubuhnya dari luar. Setelah scene itu berlalu, syuting itu selesai, kita bisa menikmati Passion of the Christ menjadi film yang sangat-sangat populer pada saat ini pun. Dan menjadi film yang paling banyak ditonton, penjualan paling laris. Bahkan Indonesia pernah menayangkan film ini tanpa iklan. Kalian pasti belum lahir ya, yang 2021. Oke, lanjut. Banyak perdebatan juga yang dialami oleh para ahli dalam proses penyalipan Tuhan. Waktu saya masih banyak? Berapa menit lagi? 30? Masih banyak gitu dong. Oke. Kita melihat bahwa proses penyalipan tersebut Tuhan hanya diam aja, benar? Yesus hanya diam dan menatap ke bawah. Tetapi sesungguhnya proses penyalipan itu adalah kita dituntut untuk bergerak. Yuk kita bahas lebih lagi. Jadi kita sudah breakdown ini dari Taman Getsemani, dia dicambuk, dia dimahkotai duri, sampai dia berjalan via Dolorosa, sampai dengan pada proses penyalipan. Para ahli ataupun film-film teman-teman bisa melihat bahwa perdebatan ada yang di telapak tangan, ada pun yang di pergelangan tangan pada saat Yesus disalibkan. Namun pada abad pertama di 1968, ada namanya Yohanan bin Kahagol. Susah ya namanya ya. Berarti bin Kahagol, berarti dia tuh orang mana? Sumatera? Orang Batak, bukan ya? Oke. Itu ditemukan bahwa telah diduga, bahkan telah ditetapkan, bahkan telah para ahli mengatakan bahwa dia disalibkan dan ditemukan di otopsi bahwa terdapat lubang di pergelangan tangannya dan juga lubang di kaki dan juga kerusakan-kerusakan pada tubuhnya. Maka telah diketahui bahwa Yohanan bin Hagol itu mati karena disalib. Kematian, hukuman mati yang ada di bangsa-bangsa ini seperti setrum, listrik, gas beracun, tembak mati itu hanya sepersekian detik. Jebret, akan selesai. Namun salib tidak seperti itu. Salib memaksa kita untuk merasakan berjam-jam, 5-6 jam bahkan lebih, untuk mengalami kesakitan yang luar biasa. Teman-teman bisa tampilkan bahwa ini ada gambar Yesus disalibkan, proses bagaimana pergerakan Yesus. Jadi ketika Yesus disalibkan, Yesus tidak serta-merta dia diam terpaku. Jadi dia terpaku di pangkal pinggangnya itu, tepat di salibnya diberikan tempat dudukan untuk bersandar di pinggangnya.
pinggulnya, kakinya dipaku dan diberikan topangan di sana untuk dia bisa menopang badannya. Jadi tidak serta-merta dipaku cepat-cepat tanpa ada bantuan, no. Sehingga ini yang paling menyakitkan. Jadi Yesus tidak berdiri sejajar seperti ini. Dia menekuk 45 derajat kakinya untuk bisa bernafas. Lalu untuk mengambil nafas, dia harus mendirikan lagi badannya untuk bisa mengambil nafas. Karena kekurangan oksigen atau pneumonia, kalau yang dialami sama si Jim Caviezel. Tapi yang dialami Yesus lebih lagi karena dia tidak bisa merasakan pernafasan pada saat itu. Poluh darah, cabikan, cambukan. Bahkan dia harus, kalian bayangin dipaku, dan dia harus bergerak, memaksa badannya untuk bergerak, untuk bisa mengambil nafas. Kalian bayangin nggak? Kalian bayangin ini kalian nih. Sekarang coba kalian paku deh ini kalian. Jangan. Terus kalian gerak-gerak ini. Kan ngilu ya? Bagaimana Yesus harus memaksa dirinya dia untuk bergerak. Hanya untuk bernafas. Kalian bisa bayangin itu? Intinya memang Yesus dipaku di kayu salib dan masih banyak juga perdebatan itu, di mana dia disalibkan, tapi terlebih daripada itu, aku mau breakdown bahwa penderitaan yang dialami oleh fisik daripada Yesus bukan hanya disalibkan, tapi lebih daripada itu. Salib adalah lambang penghinaan. Salib adalah lambang kutukan Allah. Hanya orang yang berkaliber kejahatan kelas kakap atau pemerintahan yang pantas untuk disalib. Namun Yesus merenggut semua hal itu dan mengubah itu semua menjadi sebuah kebanggaan dan kemuliaan. Dengan gagah, dengan bangga sekarang kita menggunakan atribut salib itu tanpa harus merasa malu. Jangankan salib itu, keimanan pun kita harus pertahankan itu. Karena Yesus, sekali lagi, aku mau disclaimer ini. Aku mau jelaskan yang seharusnya aku jelaskan di awal. Kalau Yesus hanya ingin menjadi Tuhan ketika dia datang dalam dunia ini, dia bisa melakukannya di sorga. Dia bisa melakukan dengan satu hentikan jari, bam, semuanya diselamatkan. Dia punya kuasa atas segalanya. Tapi kenapa dia harus menempuh perjalanan paling jauh dari sorga sampai dengan ke bumi, bertemu dengan perempuan berzina, dan dia berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Inti daripada kedatangan Yesus adalah bukan karena dia ingin menampakkan dirinya pada Tuhan, iya benar itu. Bukan karena hanya ingin dia menyelamatkan kita, iya benar itu. Tetapi yang lebih powerful ketika aku sadari bahwa Yesus memberikan gambaran kepada kita bagaimana manusia harusnya hidup. Terkadang kita dijulitin sedikit aja, udah kesal, udah bawa masa untuk jelekin balik. Ibarat kata, lu jelekin gua permalukan lu pukul gua lebih daripada itu. Hukum manusia melebihkan dari apa yang terluka dalam hidup kita. Namun daripada itu Yesus membuktikan bahwa apa yang menyakiti kita, kita berikan kasih terhadap orang-orang itu. Itu iman Kristen. Bagaimana bisa masuk logika hal tersebut? Apalagi dengan suku-suku seperti saya, yang orang Ambon, dan orang-orang Batak mungkin yang rahang-rahang keras. Ketika kami dipukul cebrang, kaki kami yang naik. Ketika kaki kami yang naik, golok kami yang wah. Cuman ketika, enggak ini bercanda aja. Cuman ketika kita terima Yesus dalam kehidupan kita, kalian bayangin, ketika kita dilukai, ketika kita dianiaya, ketika kita dihantam, kita berikan senyuman dan pelukan. Wow. Mudahkah? Mari kita coba sama-sama. Ada satu cerita perihal Raja Inggris yang kelima, George yang kelima, yaitu ketika dia meninggal, terjadi sebuah iring-iringan, dan di mana di dalam kereta kuda tersebut ada peti, dan di atas peti tersebut ada mahkota dengan ornamen kecil salib.
Ketika kereta kuda iring-iringan tersebut sedang berjalan, meriam dibunyikan. Bam! Itu membuat kuda menjadi kaget sehingga menggoncang daripada kereta kuda tersebut dan menjatuhkan mahkota dan merusak ornamen salib tersebut. Ornamennya itu jadi lepas. Ada satu prajurit yang mengambil mahkota dengan ornamen salib itu dan mengatakan kepada pimpinannya bahwa, "Pak, mahkota ini harus kembali dipasang dengan salibnya." Lalu diletakkan kembali kepada peti tersebut. Namun pemimpinnya berkata, "Tidak, itu terlalu memakan waktu sehingga iring-iringan ini menjadi terlambat." Tapi ada satu kata yang luar biasa dikatakan oleh prajurit ini. Prajurit ini mengatakan, "Dengan segala hormat, Pak, tidak akan ada mahkota tanpa adanya salib." Wow, ketika aku dengar kata-kata ini mengubahkan banyak hal. Tidak akan ada mahkota tanpa adanya salib. Seberapa banyak orang yang mengejar mahkota, orang yang mengejar keinginannya dia, sehingga menyakiti orang lain, sehingga membunuh orang lain, sehingga dia membuang nalar untuk mengasihi orang-orang lain. Berapa banyak orang yang saling hina untuk mempertahankan mahkotanya, berapa banyak orang yang menderita untuk mempertahankan mahkotanya, seberapa banyak orang yang bekerja keras tidak mengenal lelah untuk menyakiti orang lain, hanya untuk mempertahankan mahkotanya. Tapi untuk mempertahankan salib, terkadang kita nggak punya upaya. Sedangkan tidak akan ada mahkota tanpa adanya salib. Kalian bisa mendapatkan mahkota yang kalian inginkan, kejayaan yang kalian inginkan, kesuksesan yang kalian inginkan. Tetapi tanpa adanya salib, semua itu hanya sia-sia. Semua itu hanya hal yang akan lenyap pada masanya. Namun untuk mempertahankan salib, kita harus membantah itu semua dan mengedepankan hukum kasih. Yesus mengajarkan hal tersebut. Maka daripada itu, teman-teman sekalian, merefleksikan daripada apa yang sudah dibicarakan bahwa untuk mengetahui, untuk mengingat kembali bahwa iman kita dipanggil menjadi Kristen bukan hanya untuk mengisi kolom KTP yang ada di hidup kalian, namun mengisi harapan yang ada dalam dunia ini. Karena akan ada menjadi sebuah perdebatan kalau sekumpulan orang-orang Kristen bersama-sama namun tidak ada pernah berubah. Karena aku percaya di mana Yesus berada, ada perubahan berada, at least dari keluarga kalian. Kita akan masuk dalam proses kebangkitan. Matius 28 ayat 1-10, kita akan sedikit lagi selesai. Matius 28 ayatnya yang ke-10. Berapa? Sorry. Matius 28 ayatnya yang ke 1-10. Ini adalah proses kebangkitan Yesus. Mungkin teman-teman banyak mengetahui bahwa proses kebangkitan Yesus itu hal yang luar biasa tentu, dan juga proses spiritual yang banyak orang pertanyakan, bahkan orang Roma sampai membuat dusta, yaitu di ayat yang ke-11, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitakan segala yang terjadi kepada kepala, imam-imam kepala, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan. Lihat keputusannya apa? Memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang pada malam itu dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Sedangkan batu yang menutup gua tersebut sangat berat dan itu dijaga oleh prajurit, which is itu tidak akan mungkin terjadi. Ada satu hal yang unik ketika pada proses kebangkitan. Proses kebangkitan dan jalan Kristus mengubah paradigma. Ada sebuah hal unik yang terjadi, yaitu soal perempuan.
adalah perempuan pertama yang menginjil. Yaitu perempuan yang Tuhan temui di sumur. Dia menyelamatkan satu kota untuk percaya sama Tuhan. Ya. Dan itu sebelum Yesus bangkit. Itu pada proses pengenalan kebenaran firman Tuhan. Dan penginjil yang pertama, penginjil kebangkitan Yesus. Siapa? Perempuan. Maria. Dari sekian banyak orang yang Tuhan percaya, Petrus, Yohanes, Yakobus, tapi hanya satu. Maria dan beberapa perempuan lainnya yang mengabarkan bahwa Yesus bangkit dan langsung percaya. Meski tidak langsung percaya, namun dia percaya dan memberitakan itu. Sekarang kita lompat ke Yohanes 20. Ini powerful banget. Yohanes 20 ayat yang ke-11. Perikopnya adalah Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih dan seorang duduk sebelah kanan kepala dan bla bla bla. Kata malaikat kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" dan bla bla bla. Di ayat yang ke-15 kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Yesus, Maria. Tapi Maria tidak mengenali Yesus. Hal yang unik adalah Yesus belum menyebutkan nama Maria. "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Panggilan yang luar biasa. Yesus nggak pernah panggil kalian woi. Yesus nggak pernah panggil kalian cok. Yesus nggak pernah panggil kalian semata-mata hanya memanggil. Yesus memanggil kalian dengan nama kalian. Yesus memanggil Maria, Maria. Dan sekejap mata Maria langsung menyadari bahwa itu adalah Yesus. Sebuah refleksi bagi kita seberapa banyak kita Tuhan panggil. Sebut nama kalian dalam doa, seberapa sering Tuhan memanggil kalian. Seberapa sering Tuhan memanggil nama kalian. Namun kita mengabaikannya. Terpanggil karena pelayanan, terpanggil karena perkuliahan, terpanggil karena keluarga, terpanggil untuk mengikuti Yesus dalam segala hal. Yang jelas Tuhan memanggil kalian tepat dengan nama kalian. Tuhan memanggil kalian tepat dengan nama kalian. Kalian bayangin, kalian ketemu Jokowi. "Pak Jokowi," "Hai Dina." Jokowi bilang gitu, Dina. Bangganya kita Insta story kan. Ini Yesus memanggil dengan nama setiap kita. Harusnya terjadi perubahan. Harusnya terjadi perubahan. Namun apa yang membuat tidak jadinya perubahan? Kita menganggap panggilan itu hanya sekedar rutinitas. Hanya sekedar olok-olok. Hanya sekedar hal yang menjadi trending di kampus, trending di gereja, trending di dalam kehidupannya. Yesus bukan sekedar trending. Yesus memanggil kalian untuk sebuah cita-cita yang Dia taruh dalam hidup kalian untuk mengubah dunia. Tidak seberapa penting, seberapa jatuh kalian, namun seberapa penting kalian mau terus bangkit sama Tuhan. Next. Jika tanpa kebangkitan maka sia-sia penebusan Yesus terhadap hidup kita. Dalam kebangkitan Yesus ada fakta, yaitu perempuan yang tadi aku udah bilang. Selain kebangkitan Yesus juga membawa harapan bagi orang percaya dan juga memutarbalikkan fakta dari hal yang dusta menjadi sebuah hal yang patut dibanggakan seperti salib tersebut.
Yesus juga membawa kesetaraan dan harapan lagi terhadap mereka yang hina. Seperti perempuan pada zaman itu, dari semua bangsa Yahudi, dari sebuah bangsa yang punya kasta tertinggi, Yesus lebih memilih untuk menyembuhkan orang kusta yang adalah Samaria. Tuhan mau katakan tidak seberapa penting jabatan kalian, tidak seberapa penting apa yang ada di dalam hidup kalian terhadap apa yang ada dalam dunia ini. Tuhan mau lihat, maukah kamu menyambut ketika aku memanggil namamu. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku akan tutup di sini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku memelihara iman. Yang adalah surat Paulus yang kedua terhadap Timotius, anak rohaninya. Yang dimana ketika awal pelayanan Timotius merasa malu karena masih muda. That's the point, makanya ayat kesukaanku, ayat pegangan hidupku sampai sekarang adalah 1 Timotius 4 ayat ke-12. Jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda, melainkan jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam kekudusanmu, dan dalam tingkah lakumu. Dalam hal ini, yang masih muda harusnya yang berkarya. Namun Paulus menuliskan suratnya untuk terus berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Sehingga itu menggugah gairah daripada Timotius. Aku akan bacakan beberapa perikop. 1 Timotius 1. Kalau kalian baca perikopnya, yang pertama adalah ucapan syukur untuk tetap terus bertekun. Lalu dilanjuti dari bertekun, mengucap syukur, bertekun. Lalu ayat pasal yang kedua, panggilan untuk menderita, ikut menderita. Lalu dilanjuti dengan nasihat dalam menghadapi pengajaran sesat. Tuhan perlengkapi dulu, baru Tuhan hadapkan dengan berbagai permasalahan. Jadi ketika kalian sedang mengalami berbagai macam pencobaan, masalah dalam kehidupan kalian, artinya Tuhan sudah percaya sama kehidupan kalian. Satu hal yang aku percaya, satu hal yang menjadikan prinsip dalam kehidupanku pada malam hari ini, pagi, sore, siang, malam hari ini, adalah Tuhan tidak akan pernah memberikan hal yang pahit bagi kita jika kita tidak mampu untuk mengolahnya, meminumnya, memakannya. Bila mana kita harus meminum cawan itu, maka telah dipastikan Yesus, Allah, sudah percaya bahwa kita mampu melewatinya. Adalah sebuah pertanyaan ketika Allah percaya kepada kita untuk kita mampu membertahan dalam iman ini, lantas siapa kita jika kita tidak percaya dengan iman kita? Menjadi sebuah refleksi dalam kehidupan kita, bertahan dalam iman atau mengupas atau menghapus iman itu untuk mahkota dunia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang begitu dalam untuk setiap kami. Kami mengetahui, kami membayangkan bagaimana peluh itu tertetes dari kening-Mu. Darah itu tercucur dari tubuh-Mu. Sehingga Engkau berada tepat di kayu salib. Mungkin sering kami menyalibkan Engkau untuk kedua, tiga, 4 kali. Namun di dalam hati kami Tuhan, kami mencintai Engkau begitu dalam. Namun kami sadar daging kami begitu lemah. Kami sering mengejar mahkota yang ada dalam dunia ini dan mengabaikan salib yang membawa kami terhadap kepada hal yang mahkota sesungguhnya. Dari hal ini Tuhan izinkan kami untuk tetap percaya, untuk tetap bertahan dalam keimanan kami. Meski badai menghantam,
Meski topan menerjang, kami mau seperti Raja Wali yang mengepakkan sayapnya dengan gagah dan menunggangi badai. Kami tidak mau menjadi mahasiswa-mahasiswa yang lemah, namun di tahun ini, di Paskah ini menjadi sebuah turning point bagi kami untuk kami bisa menerobos dosa-dosa kami menjadi sebuah hal yang mengubahkan kami untuk kami tetap percaya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah selesai. Namun Roh Kudus Engkau yang terus mencelikkan kehidupan kami sehingga kami diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari angkat tanganmu dan terima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan mengasihi engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Paskah, kebangkitan Tuhan yang mengubahkan engkau secara terus-menerus dan semakin sempurna seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, terima kasih untuk setiap teman-teman yang sudah mengikuti ibadah Paskah, persekutuan doa Gunadarma dari awal, pertengahan sampai akhir. Tuhan memberkati dan selamat hari Paskah. Sampai ketemu. God bless you.